Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam harmoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LPPM Undiksa, terutama kepada Panitia Senadi Mas 7 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan pelatihan kami yang berjudul Pelatihan Storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa di SMP Lab Undiksa. Adapun anggota pelaksana dan tim pelaksananya adalah saya sendiri selaku ketua, yaitu Rima Anggani Sari, bersama rekan-rekan di jurusan bahasa asing Undiksa, yaitu Ibu Niputu Era Masakawati, Pak Amadi Aryawan Adijaya, dan Bapak Madi Dharma Susena Suyasa. Latar belakang dari pelatihan ini adalah akibat pandemi COVID-19. Jadi akibat pandemi ini siswa rata-rata cenderung mengalami kehilangan pembelajaran atau ini sering disebut sebagai lost learning. Hal yang sama terjadi di kelas bahasa Inggris. Jadi selama pembelajaran online, siswa itu jarang diberikan kesempatan untuk melatih keterampilan berbicara di depan umum. Dari hasil analisis situasi kami di SMP Lab Undiksa, kami juga menemukan hal yang sama. Sebagian siswa itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang rendah, terutama dalam keterampilan berbicara. Mereka tidak begitu percaya diri saat tampil memperagakan dialog selama pembelajaran daring. Untuk itulah kami mengadakan pelatihan ini. Jadi adapun tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan storytelling untuk siswa SMP Lab Undiksa, agar siswa memiliki keterampilan dalam mendongeng atau disebut dengan melakukan storytelling dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, keterampilan berbicara mereka diharapkan dapat meningkat. Adapun metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi tentang storytelling. Kemudian juga metode demonstrasi digunakan untuk menjelaskan cara menampilkan atau memodelkan storytelling dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik, dan juga gesture ataupun gestur serta pelafalan yang tepat. Kemudian ada metode tanya jawab dan diskusi digunakan untuk menjawab jika ada hal yang kurang dipahami oleh siswa, dan juga digunakan untuk berdiskusi. Dan yang terakhir adalah metode penugasan atau project yang digunakan untuk melakukan evaluasi sejauh mana siswa dapat memahami materi yang dijelaskan melalui kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta pelatihan berupa video memperagakan storytelling. Dari pelatihan ini kami merancang jenis evaluasi, yaitu evaluasi program, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil. Dari evaluasi program, kami berikan kuesioner agar siswa nanti bisa melihat apakah isi dan tujuan program relevan dengan kegiatan. Kemudian evaluasi proses melalui observasi dengan melihat kehadiran dan partisipasi dari peserta. Kemudian terakhir adalah evaluasi hasil yang merupakan post-test yang dilihat dengan kriteria nilai dari video storytelling itu berkategori baik dan juga sangat baik. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa ada 4 kali pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi pada pertemuan pertama itu adalah pembukaan, kemudian ada pemberian materi yaitu storytelling berupa teori dan juga berupa model atau peragaan. Pada pertemuan kedua lanjut kembali dengan modeling ataupun pemeragaan bagaimana storytelling yang baik. Kemudian ada latihan berkelompok yang dilakukan oleh siswa. Dan yang pertemuan ketiga itu adalah penampingan lewat WhatsApp group, di mana siswa dapat diberikan contoh-contoh video storytelling yang baik, terutama di level SMP. Dan juga mereka bisa bertanya apakah video yang mereka sedang kerjakan itu adalah memiliki cerita yang baik, ataupun mungkin beberapa pertanyaan yang lain. Kemudian terakhir adalah pengumpulan final project dan juga penutupan. Dari hasil kegiatan ini kami telah melakukan evaluasi, dan dari evaluasi program bisa dikatakan berjalan sangat baik karena sebanyak 100% peserta menyatakan bahwa isi dan tujuan kegiatan sangat relevan. Kemudian dari evaluasi proses, seluruh peserta hadir kecuali pada hari pertama karena sakit. Baik pada kegiatan yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Dari hasil observasi juga bisa kita lihat bahwa peserta terlihat antusias dan juga partisipatif dalam menjawab latihan-latihan selama pertemuan luring.
Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil, seperti tampak pada tabel ini. Dari 24 orang siswa sebagai peserta, ada 8 orang yang berada pada kategori sangat baik, kemudian 15 orang pada kategori baik, dan yang terakhir 1 orang berkategori cukup. Meski masih ditemukan ada 1 yang berkategori cukup, tapi bisa dikatakan secara garis besar bahwa evaluasi hasil berjalan sangat baik. Saya tutup dengan mengutip pendapat dari Burns dan juga Dahlstrom 2014 mengenai manfaat dari storytelling. Jadi menurut Burns, storytelling dalam pelaksanaannya merupakan rangkaian kegiatan berbicara yang holistik dan berurutan, dan ada sejumlah konsep kunci yang dapat digunakan oleh guru untuk membimbing siswa mereka, di antaranya memperbaiki keterampilan berbicara dan juga mengembangkan kefasihan dalam mengungkapkan materi. Dahlstrom mengungkapkan bahwa storytelling sangat baik diterapkan dalam kelas bahasa karena dapat menawarkan peningkatan pemahaman, minat, dan juga keterlibatan siswa. Dari kegiatan kami berhasil mendokumentasikan beberapa foto seperti tampak pada gambar. Jadi pada gambar 1 adalah acara pembukaan kegiatan dari kepala sekolah. Dilanjutkan pada gambar berikutnya yaitu suasana pemberian materi storytelling pada pertemuan pertama. Kemudian berikutnya adalah sesi foto bersama setelah acara pembukaan dan dilanjutkan dengan pendampingan oleh mahasiswa saat latihan berkelompok, dan ini pada hari kedua. Masih pada hari kedua itu ada gambar penguatan oleh narasumber saat latihan berkelompok. Kemudian gambar ke-6 itu adalah presentasi siswa saat latihan berkelompok. Berikutnya adalah dokumentasi video. Akan saya share dulu. Ya, ini adalah video dari kegiatan. Ini saat pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Lampung Desa. Kemudian ini ada latihan berkelompok yang didampingi oleh mahasiswa, sambil diberikan penguatan oleh narasumber juga. Tampak pada gambar mereka sangat antusias dalam bertanya dan juga berlatih. Dan inilah panel project siswa. Goats alcohol on the left. Find the girl whose suitcase is the dishwasher, so she will be the one I'll marry. So the fox partner turned that into the water and took out the golden. Seperti yang tampak pada video ini, siswa sudah dapat mengekspresikan cerita dan juga berlatih menggunakan simple past tense, kemudian juga vocabulary dengan pelafalan yang tepat. Dan memberikan ekspresi yang tepat untuk cerita tertentu. Demikianlah presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.